Lagi jadi sorotan dunia nih, setelah lebih dari 50 tahun berkuasa, rezim al-Assad di Suriah runtuh oleh pemberontak. Nah, Presiden Bashar al-Assad kabur tapi warganya justru bahagia merayakan berakhirnya rezim al-Assad. Kita diskusi bahas ini. Ini situasi terbaru di kota Damaskus, Suriah. Warga ramai-ramai turun ke jalan merayakan runtuhnya pemerintahan Assad. Presiden Bashar al-Assad kabur meninggalkan Suriah setelah pasukan pemberontak berhasil mengepung kota Damaskus dan sejumlah kota lainnya. Informasi yang beredar, Assad dan keluarganya kini berada di Moskow, Rusia. Setelah Assad melarikan diri, rumah mewahnya jadi seperti ini. Bak tempat wisata dadakan. Tapi barang-barang berharganya sudah dijarah massa. Nah, yang tersisa kini hanya sejumlah foto, dokumen, dan benda-benda lain yang dianggap tidak memiliki nilai jual. Istana Presiden Suriah juga ikut dijarah. Tapi di luar perayaan warga akan tumbangnya rezim al-Assad, tank-tank Israel ini mulai memasuki wilayah Suriah. Tentara Israel sudah berada di zona penyangga dataran tinggi Golan yang sebelumnya dijaga pasukan militer Suriah. Israel berdalih penjagaan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada teror dari Suriah yang masuk ke Israel. Nah, apakah nantinya wilayah ini akan diklaim Israel? Nah, kalau dilihat lewat peta, dataran tinggi Golan ini ada di antara perbatasan Suriah, Israel, Lebanon, dan Yordania. Jadi dengan penguasaan dataran tinggi Golan tadi, akankah Israel ini kemudian menginvasi Suriah? Saya tanyakan ini kepada pengamat hubungan internasional. Syria ini berbatasan dengan Israel, di mana ada wilayah Syria yang sudah dikuasai oleh Israel selama lebih dari 40 tahun, namanya dataran tinggi Golan. Dan kalau dataran tinggi Golan itu saya perhatikan, Israel akan memperkuat penguasaan militer di kawasan tersebut dan secara bertahap memasuki ke Suriah. Kalau dunia tidak waspada, yang akan terjadi adalah terwujudnya suatu wilayah baru namanya The Greater Israel atau Israel yang lebih luas dari wilayahnya ada saat ini dan mencakup selanjutnya Syria dan akan selanjutnya melakukan operasi-operasi militer ke Yordania. Pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana dengan masa depan Suriah setelah ditinggalkan oleh rezim Assad? Jadi yang perlu kita waspadai sekarang adalah gelombang pengungsi akan terjadi, kemudian tidak mustahil juga akan terjadi juga penyerangan oleh Israel terhadap perbatasan Israel dengan Suriah yang ada saat ini. Karena dikhawatirkan akan ada gelombang-gelombang pengungsi baru yang masuk ke wilayah Israel. Jadi hal ini harus kita sikapi dengan sangat baik dan terutama sekali pemerintah Indonesia harus bisa mendata jangan sampai ada mahasiswa Indonesia yang terjebak dalam konflik atau dalam istilah militernya namanya crossfire. Saya ingat PBB pernah menyatakan bahwa yang terjadi di Suriah juga menjadi krisis kemanusiaan di abad ke-21. Suriah kini menghadapi babak baru masa depan yang penuh tantangan. Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.